Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zoa Nurul Haq. Saya dari kelas 6B, Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas FKIP di Universitas Balai Bandung. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis kesalahan berbahasa Indonesia di dalam sebuah video wawancara. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya akan menjelaskan sedikit tentang kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa adalah sebuah bentuk-bentuk atau aturan-aturan dalam unit kebahasaan seperti kata, kalimat, dan juga paragraf yang menyalahgunakan atau menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan yang salah, penggunaan ejaan yang salah, penggunaan tanda baca yang salah, dan lain sebagainya. Kesalahan berbahasa itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu kesalahan adanya penambahan kata, pengurangan kata, penempatan kata, atau penempatan kalimat yang salah. Adapun penyebab dari kesalahan berbahasa Indonesia yaitu adanya kesalahan, kegagalan dalam mekanisme fisiko-linguistik atau tidak dapat menahan jiwa dan raganya. Kemudian yang kedua, kegagalan strategi produktif. Yang ketiga, adanya kegagalan organisasional. Yang keempat, adanya kegagalan kompetensi gramatik. Terakhir itu adanya kegagalan kontekstual. Dalam kesalahan berbahasa Indonesia ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu jenis tertulis dan jenis lisan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil analisis kesalahan berbahasa Indonesia dalam bentuk lisan dalam sebuah video wawancara yang telah saya buat. Ini dia videonya. Assalamualaikum Ibu, maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya mau ngobrol sama Ibu, boleh? Boleh. Waalaikumsalam, Neng. Mau tanya apa? Kalau boleh tahu, nama Ibu siapa ya, Bu? Ibu Kartiwi, Neng. Kartiwi. Sekarang umur Ibu berapa, Bu? 46 tahun. 46 tahun. Ibu, saya mau tanya, Ibu sudah lama menjadi seorang petani? Udah lama, kira-kira 26 tahunan. Oh, gitu. Cukup lama ya, Bu? Iya. Terus alasan Ibu memilih menjadi seorang petani itu kenapa, Bu? Itu karena mengurus lahan orang tua. Ya. Kan dulu mah ada orang tua. Sekarang mah orang tuanya udah sepuh, udah Iya. tua. Jadi lahan teh itu sama ibu diurusin. Terus Ibu, bahasa sehari-hari Ibu yang digunakan itu bahasa Indonesia atau bahasa Sunda atau campuran? Iya, dah ibu orang Sunda tapi kadang ada bahasa Indonesia, ya campuran juga. Campur ya. Apa saja Bu rutinitas bertani di pagi sampai sore hari, Bu? Ibu mah ngontrol, tapi ngontrol mah cuman sebentar gitu. Kalau itu mah nanti kalau bekerja di sawah mah dari pagi sampai jam 12 itu. Sampai zuhur ya? Iya, duhur. Ya. Kalau boleh tahu ini Bu, bagaimana sih proses penanaman padi itu? Seperti apa? Ya, itu penanaman padi itu dibajak dulu sawahnya, itu dibersihkan dulu itunya ya. Terus ditanami padi langsung dengan padinya, atau itu di puuhan, itu dipelakan, Neng. Maksudnya teh dipelakan. Kalau di bahasa Sunda mah, bahasa Indonesia saya teh ada kurang tahu. Ya, bukan apa-apa. Kalau cara merawat padi agar tumbuh dengan baik itu seperti apa, Bu? Ya, selama seminggu kalau udah di puuhan itu di tanaman, terus di aliran air nih supaya itu tumbuhnya ada bagus hijau-hijau gitu, jadi ada besar. Terus kendala Ibu selama menjadi petani itu apa saja, Bu? Kalau kemarau kekurangan air, kalau musim hujan suka ada banyak airnya, itu banyak air. Kalau di sawah suka ada tikus sama keong sawah. Hama ya, Bu? Hama itu tuh merusak, Neng. Sebenarnya ya. Terus Ibu, waktu yang dibutuhkan untuk menanam padi sampai panen itu berapa lama, Bu? Kalau dulu mah, Neng, 6 bulan. Kalau sekarang ada 4 bulan, kadang 100 hari sampai 100 hari sampai panen teh. Makin sini makin cepat ya, Bu? Iya, bagus sekarang mah.
Iya, iya. Terus alat apa saja yang digunakan untuk perkakas di sawah itu seperti apa? Kalau itu mah cangkul termasuk itu ya, cangkul sama sabit, parang, terus koret. Niru mah kalau itu kalau panen niru sama karung black mah buat panen. Iya. Ya, alat sederhana. Ya. Terus Ibu sekarang apa Bu perbedaan bertani zaman dahulu sama zaman sekarang? Ya, perbedaan nama kalau dulu mah kan ada yang lama seperti 6 bulan, kalau sekarang mah 4 bulan, kadang-kadang 100 hari itu panen bisa dipanen. Gitu. Terus dari alat-alatnya apa aja Bu? Mungkin ada perbedaannya? Alat-alat buat panen Iya. Ya, kalau dari alatnya mah kalau dulu mah ada alat tradisional seperti arit. Kalau sekarang mah kalau di orang itu mah ada yang pakai mesin. Sekarang mah alat-alat sederhana seperti arit, etem itu kan dulu mah. Sekarang mah arit lah. Sama itu kalau buat ngebersihin jangan gitu bangsa nih ya gambrang gitu kan, bisa juga itu batu dipakai nih. Oh, batu iya bisa pakai ngakebuk gitu. Oh iya. Setelah menganalisis video yang baru saja saya tayangkan, saya menemukan beberapa kesalahan, diantaranya yaitu kesalahan dalam penggunaan kata atau huruf, yaitu yang pertama kata udah. Kata baku dalam bahasa Indonesia itu tidak ada kata udah, tetapi adanya kata sudah. Kemudian yang kedua adanya kata duhur, sedangkan penulisan atau penyebutan kata duhur ini dalam bentuk baku dalam bahasa Indonesia dituliskan atau dibacanya itu zuhur. Nah, kemudian kesalahan yang selanjutnya saya menemukan kesalahan dalam penggantian huruf vokal pada sebuah kata, yaitu contohnya Indonesia. Nah, dalam bahasa Indonesia yang baku itu penulisan atau penyebutan Indonesia itu tidak ada, adanya itu Indonesia. Kemudian adanya kesalahan yaitu kesalahan kata hijau, harusnya dibaca ada hijau. Yang ketiga itu ada kata kalau. Kata kalau itu tidak ada dalam bahasa Indonesia yang baku, adanya itu kata kalau. Selanjutnya di sini saya menemukan kesalahan berbahasa penambahan kata atau penambahan huruf, imbuhan maupun akhiran. Yang pertama itu ada kata urusin. Nah, dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya tidak ada penambahan kata yaitu urus dan in. Tidak baku ya. Jadi yang bakunya itu jika mau ditambahkan imbuhan ataupun ditambahkan akhiran yaitu mengurus dan diurus. Kedua ada kata ngontrolna. Nah, dalam bahasa Indonesia yang baku itu tidak ada ngontrolna. Jadi kata ngontrolna itu berasal dari kata dasar ngontrol. Nah, adapun penambahan dan penambahan imbuhan maupun akhiran yaitu mengontrol dan dikontrol. Yang ketiga ada kata cuman. Nah, kata cuman ini tidak baku ya. Jadi kata yang bakunya itu kata cuma. Adapun penambahan imbuhan per yaitu percuma. Yang selanjutnya ada kata di tanaman. Nah, kata ini berasal dari kata tanam. Jikapun ada penambahan imbuhan di akan menjadi ditanami, bukan ditanaman atau juga menanam. Kemudian ada kata sebenarnya. Jika didengar sekilas di sini tidak ada yang salah ya. Penggunaan kata sebenarnya ini berasal dari kata benar. Nah, kata benar ini kata yang baku, sedangkan benar itu bukan kata yang baku. Jikapun ingin ditambahi imbuhan menjadi sebenarnya atau kebenarannya. Kemudian ada juga penggunaan kata ngebersihin. Nah, kata ini berasal dari kata bersih. Jikapun ditambahkan imbuhan bukan menjadi ngebersihin tetapi membersihkan atau dibersihkan. Saya di sini juga menemukan adanya campur kode bahasa, yaitu penggunaan bahasa selain bahasa Indonesia ya. Di sini saya menemukan kata kanan, teh, mah, kemudian ieu, naon, dan juga teruy, ieu, dan rada. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.